Film ini berjudul Forrest Gump dengan tokoh utamanya yaitu seorang pria yang bernama Forrest Gump itu sendiri. Di awal film, Forrest yang sedang duduk menunggu bus menceritakan kisah hidupnya kepada setiap orang yang sedang duduk di sampingnya itu. Sejak Forrest kecil, dia sudah divonis oleh dokternya bahwa ia akan kesulitan untuk berjalan dikarenakan ia menderita kelainan pada tulang punggungnya. Dan hal itu memaksanya untuk menggunakan sepatu khusus agar membantunya berjalan. Mendengar hal itu, ibunya pun merasa sangat kasihan pada Forrest dan semenjak itu ia merawatnya dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Sesampainya di rumah, Forrest bertemu dengan seorang pria yang pandai sekali bermusik. Yang ternyata pria itu adalah musisi yang terkenal, tapi Forrest nggak mengetahuinya. Nah, saat jam makan malam tiba, ibunya melihat Forrest yang sedang berjoget dengan diiringi musik oleh pria itu. Sontak ibunya pun kaget karena melihat Forrest yang berjoget dengan sangat aneh. Saat Forrest dan ibunya sedang berbelanja, mereka melihat pria tersebut tampil di televisi dengan tarian yang sama seperti jogetannya si Forrest yang dilihatnya kemarin. Ibunya pun sangat kesal dan mengatakan kepada Forrest bahwa tarian tersebut nggak pantas untuk dipertontonkan. Keesokan harinya, Forrest dan ibunya mendatangi salah satu sekolah dan bermaksud untuk mendaftarkannya. Nah, saat itu kepala sekolah tersebut mengatakan pada ibunya bahwa Forrest nggak pantas bersekolah di sana. Kepala sekolah itu pun menjelaskan bahwa IQ Forrest itu sangatlah rendah. Ibunya lalu berusaha keras untuk meyakinkan kepala sekolah tersebut bahwa anaknya nggak seburuk yang ia pikirkan. Akhirnya ibunya pun berhasil dan Forrest pun bisa bersekolah di sana. Keesokan harinya, ibunya menemani Forrest berangkat sekolah sampai bus jemputan antar sekolahnya itu datang. Setelah Forrest memasuki bus itu, ternyata nggak ada satupun temannya yang memberikan tempat duduk kepada Forrest. Forrest yang sangat kebingungan itu tiba-tiba dipanggil oleh salah satu temannya, lalu Forrest mendapatkan tempat untuk duduk. Kemudian temannya itu mengajaknya untuk berkenalan dan temannya itu bernama Jenny. Jenny adalah perempuan yang sangat baik dan Jenny adalah orang yang pertama kali ia ajak ngobrol selain dengan ibunya. Akhirnya semenjak itulah Forrest memiliki teman. Jenny mengajak Forrest untuk bermain ke tempat favoritnya, yaitu pohon besar yang berada nggak jauh dari rumah mereka. Tanpa disadari, hari pun mulai larut dan Forrest bergegas untuk pulang ke rumahnya. Akan tetapi Jenny pun meminta kepada Forrest untuk tetap tinggal bersamanya sebentar lagi dan Forrest pun mengiyakannya. Keesokan harinya, saat Jenny dan Forrest sedang berjalan pulang, tiba-tiba tiga temannya pun datang dan membuli Forrest dengan melemparkan batu hingga kepalanya bocor. Jenny yang berada di sebelahnya itu pun langsung menyuruh Forrest untuk berlari sekencang-kencangnya. Lalu tiba-tiba Forrest yang gak sadar karena saking takutnya dikejar oleh temannya itu membuat alat yang membantunya berjalan itu hancur lebur. Dan Forrest pun kaget karena ia bisa berlari seperti orang biasa. Lalu sejak saat itu Forrest pun sudah gak memakai alat bantu itu lagi. Keesokan harinya Forrest berniat untuk mengajak Jenny bermain. Forrest dengan sangat kencang berlari menuju rumah Jenny. Kemudian Forrest mendengar suara dari belakang rumah Jenny. Forrest menghampiri suara tersebut yang ternyata adalah Jenny. Belum sempat mereka mengobrol, tiba-tiba ayahnya Jenny keluar rumah dan mengejar mereka berdua. Lalu Jenny pun mengajak Forrest untuk mengikutinya berlari dan mereka bersembunyi di kebun. Forrest di situ bertanya pada Jenny kenapa ia sampai ketakutan begitu. Jenny pun menjelaskan kalau ia takut pada ayahnya karena sebenarnya Jenny seringkali dipukuli dan dimarahi oleh ayahnya itu. Berbeda dengan ibunya Forrest yang selalu menyayanginya, ayahnya Jenny itu adalah seorang pemabuk berat, namun ia juga mempunyai perkebunan yang banyak. Saat mereka bersembunyi itu, Jenny pun meminta Forrest untuk mendoakan dirinya agar suatu saat Jenny bisa menemukan kebebasannya. Singkat cerita, Forrest dan Jenny sudah remaja, ia telah memasuki bangku SMA. Suatu hari saat Forrest dan Jenny berjalan pulang sekolah, tiba-tiba kejadian saat Forrest SD pun terulang lagi nih guys. Tiga temannya pun datang dan mengejarnya dengan sebuah mobil dengan bermaksud untuk menabraknya. Persis kejadiannya sewaktu di SD dulu,
Jenny pun yang di sampingnya mengatakan pada Forrest bahwa tanpa pikir panjang, Forrest pun langsung berlari sekencang-kencangnya. Meskipun Forrest berlari dengan sangat kencang, ternyata ia hampir aja ketabrak oleh mobil itu nih guys. Forrest pun langsung berbelok ke arah kanan dan melompat masuk ke sebuah lapangan, yang ternyata di lapangan itu sedang ada pertandingan football. Di sana Forrest yang saking takutannya pun terus berlari dan berlari hingga ia masuk ke tengah lapangan. Saking kencangnya, Forrest bahkan sampai menyalip pemain football profesional di situ. Melihat kecepatan lari dari si Forrest itu pun, sang pelatih tim football profesional itu kagum dan terkejut hingga membuatnya bertanya pada penasihatnya siapa orang itu. Penasihat itu akhirnya memberitahu pada si pelatih latar belakang dan siapa Forrest sebenarnya. Singkat cerita, Forrest dan Jenny pun lulus SMA dan Forrest melanjutkan kuliahnya di Universitas Greenbow, Alabama. Mengetahui Forrest kuliah di sana, sang pelatih pun langsung merekrutnya sebagai pemain football nih guys. Namun ternyata Jenny memilih universitas yang berbeda. Ia kuliah di tempat yang hanya khusus wanita aja. Dan semenjak kuliah itu, Forrest hanya fokus untuk bermain football aja. Ternyata Forrest yang punya kemampuan berlari itu pun sangat diandalkan di timnya. Lalu tim football itu pun mengikuti kejuaraan di tingkat kota, dan Forrest yang sangat diandalkan itu pun membuat timnya meraih kejuaraan. Hal itu pun membuat Forrest dan timnya diundang ke istana presiden, dan mereka pun mendapatkan penghargaan. Nah, setelah kejuaraan itu, Forrest pun menyempatkan dirinya untuk berkunjung ke tempat Jenny kuliah. Tapi sesampainya di sana, Forrest bertemu dengan Jenny dan pacarnya yang sedang berpacaran di dalam mobil. Lalu mendengar Jenny kesakitan, Forrest pun langsung menghampirinya dan memukul pacarnya itu. Jenny yang kaget itu pun langsung melerai mereka. Tapi karena pacarnya Jenny itu sangat kesal dengan Forrest, lalu ia pun memutuskan hubungannya dengan Jenny. Dan di saat itulah Jenny sangat nggak suka kalau kehidupannya terus diikutin oleh Forrest. Kemudian Jenny pun menyadari bahwa Forrest itu nggak ngerti apa itu cinta. Forrest yang sudah 5 tahun kuliah akhirnya lulus. Dan ternyata selama 5 tahun itu Forrest hanya sibuk bermain football aja. Di saat kelulusannya itu, Forrest yang sedang berfoto dengan ibunya didatangi dengan seorang tentara yang menawarkannya untuk mengikuti wajib militer. Melihat selembaran yang diberikan tentara itu, Forrest berpikir kalau dirinya sangat tertantang oleh hal itu. Dan Forrest pun mendaftarkan dirinya untuk mengikuti wajib militer. Lalu keesokan harinya, Forrest pun dijemput oleh pasukan militer itu. Nah, persis kejadiannya seperti waktu Forrest SD. Forrest yang sedang mencari tempat duduk nggak dikasih oleh rekan-rekannya. Namun akhirnya ada seorang rekannya yang menawarkan tempat duduk dan Forrest pun akhirnya bisa duduk. Rekannya itu pun memperkenalkan dirinya dan bercerita tentang bisnis udang yang dikelola ibunya. Rekannya itu bernama Buba, orang berkulit hitam dengan bibir yang nggak bisa ditutup, dan ia selalu bercerita tentang udang. Sesampainya di sana, Forrest dan Buba langsung ditugaskan untuk belajar bagaimana cara membongkar senjata dan merapikannya lagi. Dan ternyata Forrest dengan sangat cepat membongkar dan memasang senjata itu lagi. Sersan yang melihat itu pun kaget dan mengatakan pada Forrest bahwa hanya dirinya lah yang mampu mencetak rekor secepat itu. Pada malam hari, Forrest dikejutkan oleh rekannya yang memberi sebuah majalah dewasa. Forrest pun kaget karena ternyata di majalah itu ada fotonya Jenny. Lalu Forrest berpikir kalau Jenny udah berhenti kuliah dan hanya menjadi wanita penghibur. Di majalah itu pun Forrest juga mendapatkan kabar tentang Jenny, yang mana Jenny akan tampil di sebuah kafe yang tempatnya nggak jauh dari tempat ia berada sekarang. Sesampainya di sana, Forrest pun terkejut dengan penampilan Jenny saat itu, yang ternyata Jenny tampil di kafe itu hanya ditutupi oleh gitar aja nih guys, alias telanjang bulat. Dan di sana banyak sekali pria yang menggoda Jenny. Melihat hal itu, Forrest pun langsung menghajar pria-pria itu dan membawa Jenny pergi dari situ. Tapi Jenny di situ akhirnya berkata pada Forrest bahwa dirinya sangat gak suka kalau Forrest mencampuri kehidupannya.
Di saat itu juga Jenny pun memberhentikan sebuah mobil yang sedang lewat. Lalu ia pun berkata pada Forrest bahwa dirinya ingin pergi kemana aja yang ia mau. Di situ Forrest memberitahu Jenny bahwa dirinya akan ikut serta berperang melawan Vietnam. Jenny yang mendengar itu pun terdiam dan mengatakan suatu hal yang sangat penting pada Forrest. Kalau nanti Forrest kesulitan di medan perang itu, larilah sekencang-kencangnya, karena hanya itulah yang akan menyelamatkannya. Mendengar itu, Forrest pun berjanji pada Jenny kalau ia akan baik-baik aja dan Forrest pun akan selalu mengirimkan kabar pada Jenny. Keesokan harinya, Forrest dan Bubba pun berangkat menggunakan helikopter menuju ke Vietnam. Sesampainya di sana, Forrest dan Bubba dipertemukan dengan Letnan Dan. Singkat cerita, akhirnya Forrest dan Bubba bergegas untuk maju ke medan perang bersama dengan pasukan yang lainnya yang dipimpin oleh Letnan Dan. Di perjalanan itu, mereka dikejutkan dengan hujan yang sangat lama. Bahkan saking lamanya hujan itu nggak berhenti selama 5 hari. Di tengah derasnya hujan, Bubba menawarkan bisnis pada Forrest, yang mana Forrest akan dijadikannya tangan kanannya di perusahaannya itu. Dan bisnis itu adalah membangun sebuah perusahaan tentang menangkap udang dan mengelolanya menjadi makanan. Mendengar itu, Forrest pun setuju. Hujan pun terus berlanjut sampai esok hari. Namun Forrest nggak lupa untuk menyempatkan dirinya mengirimkan surat pada Jenny. Nah, hujan pun berhenti. Lalu tiba-tiba hujan itu pun berganti dengan hujan peluru dari arah depan, yang artinya peperangan pun sudah dimulai. Forrest pun bersembunyi dan kaget melihat kejadian itu. Letnan Dan yang melihat Forrest yang sedang terdiam karena serangan itu, dia pun langsung menyuruh pasukannya untuk lari ke tempat yang aman. Forrest pun langsung berlari dengan sangat kencang sampai ia akhirnya menyadari bahwa dirinya telah sangat jauh meninggalkan teman-temannya. Kemudian ia sadar kalau Bubba masih terjebak di medan perang itu. Lalu Forrest pun balik lagi memasuki medan perang itu, dan sesampainya di sana ia melihat banyak sekali tentara yang sedang terluka. Lalu satu demi satu Forrest pun membawanya ke tempat yang lebih aman. Saat Forrest itu kembali lagi, ia melihat Letnan Dan terluka sangat parah. Forrest pun langsung menggotongnya, walaupun Letnan Dan gak ingin dirinya dibawa oleh Forrest. Namun di situ Forrest belum bisa menemukan tempat di mana Bubba berada. Dan ketika Forrest mau masuk lagi dan mencari Bubba, Letnan Dan pun menahannya dan memberitahu kalau di dalam sana akan ada serangan udara. Tapi Forrest nggak peduli dengan omongan Letnan Dan itu. Forrest pun langsung lari ke dalam sana dan mencoba untuk menemukan temannya itu. Kemudian sesampainya di dalam, Forrest pun menemukan Bubba dengan banyak sekali darah di tubuhnya. Forrest pun langsung menggotong Bubba dan membawanya keluar dari medan perang. Tiba-tiba bokongnya Forrest pun tertembak oleh serangan udara itu. Tetapi Forrest pun berhasil membawa Bubba ke tempat yang aman. Namun sayangnya nyawanya Bubba sudah nggak ketolong lagi. Bubba akhirnya meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Forrest dan Letnan Dan yang selamat dari perang itu berakhir di rumah sakit militer. Di rumah sakit itu, Letnan Dan harus merelakan kedua kakinya yang harus diamputasi, sedangkan Forrest hanya mendapatkan luka yang hanya di bokongnya aja. Letnan Dan di situ sangat merasa kesal pada Forrest karena Letnan Dan yang seharusnya mati di medan perang sebagai letnan yang terhormat, namun karena ditolong oleh Forrest, kini Letnan Dan berakhir sebagai pria cacat yang gak dihargai lagi di militer itu. Keesokan harinya di dalam rumah sakit, Forrest yang hanya sibuk menonton televisi itu diajak oleh temannya untuk bermain pingpong. Lalu Forrest yang dengan polosnya ternyata dengan gampang memainkan permainan itu. Dan kini setiap harinya Forrest di dalam rumah sakit hanyalah bermain pingpong aja. Ternyata tanpa disadari, Forrest pun berbakat dalam bermain pingpong itu. Keesokan harinya setelah mendapatkan perawatan, Forrest dan para rekannya yang lainnya yang selamat dari medan perang itu mendapatkan undangan untuk datang ke istana presiden. Namun ketika ia ingin memberitahukan kabar itu pada Letnan Dan, ternyata Letnan Dan sudah pulang ke rumah. Forrest mendapatkan penghargaan medali dan di saat itu pula ia ditinggalkan oleh Letnan Dan.
Setibanya di tempat militer, Forrest pun hanya sibuk bermain pingpong aja. Melihat bakatnya Forrest yang jago bermain pingpong itu, ia pun akhirnya direkomendasikan untuk ikut kejuaraan pingpong di Tiongkok. Singkat cerita, Forrest yang direkomendasikan mengikuti kejuaraan itu berhasil memenangkan kejuaraan di Tiongkok, Cina. Ia berhasil membawa nama Amerika di kejuaraan itu. Dan lagi-lagi, setelah keberhasilannya itu, ia diundang lagi datang ke istana presiden. Ia berhasil mendapatkan penghargaannya lagi. Ketika di sana, ia menyempatkan dirinya untuk berjalan-jalan berkeliling istana. Tapi di sekitaran istana itu, Forrest melihat banyak sekali pendemo. Dan ketika ia sedang sibuk memotret sekeliling istana itu, tanpa sadar Forrest pun berada di barisan para pendemo itu. Tak lama kemudian, Forrest yang berada di dalam barisan itu pun naik ke panggung dan membuatnya disuruh untuk berpidato. Ketika Forrest sedang berpidato itu, ia dipertemukan dengan Jenny yang ternyata sedang ada di barisan pendemo. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali. Saat Forrest bertemu dengan Jenny itu, ia lalu diperkenalkan dengan teman-temannya Jenny. Lalu teman-temannya itu membawa Forrest ke tempat mereka semua berkumpul. Di sana Forrest diinterogasi dengan orang-orang berkulit hitam. Dan pada saat itu, Forrest yang gak sengaja melihat Jenny yang lagi dipukulin oleh seorang pria. Forrest pun langsung menghajar pria itu dan menyebabkan Forrest dan Jenny harus keluar dari sana. Dan keesokan harinya, lagi-lagi Jenny meninggalkan Forrest, yang membuatnya sangat merasa sedih. Keesokan harinya, berkat Forrest yang memenangkan kejuaraan itu, membuatnya diundang ke acara televisi. Dan di sana, Forrest bertemu dengan musisi terkenal yang bernama John Lennon. Sepulang dari sana, Forrest dikejutkan dengan kedatangan Letnan Dan. Forrest yang melihat keadaannya itu pun merasa sangat kasihan. Lalu kemudian mereka berdua membicarakan tentang kejadian yang mereka alami pada saat itu sambil menuju ke arah tempat Letnan Dan itu tinggal. Saat sampai di rumahnya, Letnan Dan mengajak Forrest untuk minum bersamanya di sebuah klub. Lalu di sana, Forrest memberitahukan kepada Letnan Dan bahwa ia akan menjalankan bisnis udangnya yang pernah Bubba bicarakan pada waktu itu. Singkat cerita, Forrest yang masih menjadi seorang militer itu akhirnya dibebas tugaskan dan mendapatkan uang pensiun yang sangat banyak. Forrest selalu teringat kalau ia akan menjalankan bisnis menangkap udangnya yang dicita-citakan oleh Bubba pada waktu itu. Kemudian Forrest menyempatkan dirinya untuk berkunjung ke rumah orang tuanya Bubba dan memberikan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu Forrest juga membelanjakan uangnya untuk membeli kapal agar ia bisa menjalankan bisnis udangnya itu. Keesokan harinya, Forrest dengan semangatnya berangkat berlayar untuk menangkap udang itu. Namun dengan usahanya itu, ia sangat kesulitan untuk mendapatkan banyak udang. Ketika Forrest berlayar, ia mengirimkan surat pada Letnan Dan agar ia bisa bergabung dan membantunya. Akhirnya Letnan Dan pun datang dan mereka berdua bekerja sama dalam menangkap udang. Di hari berikutnya, hujan badai yang sangat deras dan ombak yang sangat besar mendatangi kapal yang Forrest dan Letnan Dan itu gunakan. Sementara di pinggir laut, para nelayan mendapatkan berita bahwa kapal yang mereka miliki hancur dihantam derasnya badai itu. Singkat cerita, Forrest dan Letnan Dan yang berhasil selamat dari badai itu, mereka malah mendapatkan untung yang sangat banyak dari udang itu. Dan ternyata usaha mereka berdua itu berhasil dan sukses nih guys. Tapi di tengah keberhasilannya itu, Forrest mendapatkan kabar bahwa ibunya sedang jatuh sakit. Dengan cepat Forrest pun langsung berenang dan berlari menuju rumahnya itu. Sesampainya di rumah, ibunya yang terlihat sangat lemas tak berdaya itu pun memberikan nasihat dan kalimat terakhirnya untuk Forrest. Ibunya pun mengatakan bahwa setiap yang hidup pasti akan meninggal. Maka dari itu, Forrest harus memberikan yang terbaik yang dia bisa selagi masih hidup. Dan ibunya pun meninggal dunia. Forrest yang sedang merawat halaman rumahnya tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Jenny nih guys.
Dua insan yang sudah lama nggak bertemu itu pun saling melepas rindu, hingga akhirnya Jenny yang menetap di rumah Forrest itu pun pada suatu malam mereka berdua pun bercinta. Namun keesokan harinya Jenny pergi meninggalkan Forrest begitu aja, dan hanya meninggalkan sepasang sepatu untuk Forrest. Forrest yang terbangun dan melihat Jenny yang sudah menghilang itu pun merasa sangat hancur dan gak tahu harus melakukan apa. Hingga ia pun akhirnya memakai sepatu pemberian Jenny itu. Dan lalu ia pun berlari sejauh-jauhnya pergi mengelilingi Amerika untuk melampiaskan kesedihannya itu. Hari demi hari berlalu, ia masih terus berlari mengelilingi Amerika itu. Hingga akhirnya kabar mengenai Forrest itu tersebar ke seluruh media di negeri itu. Forrest menjadi orang yang sangat terkenal karena sudah 2 tahun lamanya ia berkeliling Amerika. Dan saat ini Forrest udah sampai di putaran keempatnya. Di suatu tempat di sebuah restoran di mana berita televisi mengenai Forrest itu disiarkan, ternyata restoran itu adalah restoran tempat Jenny bekerja. Jenny yang melihat berita televisi itu pun merasa terkejut melihat Forrest di sana. Hingga akhirnya ia mengirimkan surat ke Forrest untuk menyuruhnya berhenti berlari dan mengajaknya menemuinya di rumah. Membaca surat itu, Forrest pun merasa sangat bahagia karena akhirnya ia bisa bertemu lagi dengan Jenny. Saat di rumah Jenny itu, tiba-tiba Forrest melihat anak yang baru pulang sekolah. Betapa terkejutnya dia saat mengetahui bahwa anak tersebut adalah anaknya Jenny. Untuk kesekian kalinya, hati Forrest pun hancur. Namun Jenny berkata bahwa ayah kandung dari anak itu adalah Forrest itu sendiri. Beberapa waktu kemudian mereka berdua pun melangsungkan pernikahan. Di situ Letnan Dan pun datang dan memberikan selamat pada mereka berdua. Setelah pernikahan itu hari demi hari pun berlalu, tapi suatu ketika Jenny memberitahu pada Forrest kalau ia sedang menderita sebuah penyakit dan ternyata umurnya udah nggak lama lagi. Di sebuah kasur di mana Jenny berbaring lemas nggak berdaya itu, Forrest yang sedang menemani di sampingnya itu pun lalu menceritakan sebuah hal yang pernah dilaluinya di masa lalu saat ia berpisah dengan Jenny. Mendengar kisah petualangan Forrest itu pun, Jenny merasa sangat terharu dan bahagia karena selama ini Forrest selalu setia menunggu Jenny. Jenny pun akhirnya mengatakan kalimat terakhirnya, persis seperti apa yang ibunya dulu pernah katakan di akhir hidupnya. Dan akhirnya Jenny menghembuskan nafas terakhirnya. Forrest kini membesarkan anaknya sendirian. Ia membuatkan sarapan, mengantarkannya ke sekolah, dan mengajarinya tentang segala pengalaman hidup yang pernah ia alami. Di akhir film, setelah mengantarkan anaknya itu pergi ke sekolah, Forrest duduk di sebuah bangku, tempat di mana bangku itu adalah bangku yang dulu sewaktu kecil ia selalu duduk bersama dengan ibunya. Di situ, Forrest hanya bisa duduk merenung dan mensyukuri semua kisah hidupnya selama ini untuk bisa melanjutkan hidupnya dengan lebih bahagia dan terus mencoba apa yang belum pernah ia coba. Di saat orang-orang pada umumnya takut untuk mencoba hal-hal baru, Forrest terus mencoba. Ia mencoba olahraga football, ia mencoba tentara dan ikut berperang, ia mencoba bisnis udangnya, ia mencoba bermain pingpong, ia mencoba memecahkan rekor berlari mengelilingi Amerika, dan ia akan terus mencoba dan mencoba. Dan film pun berakhir.